Tapi sebenarnya apa sih yang kalau misalnya kita ngomongin machine learning tuh istilah machine learning sebenarnya apa sih yang dimaksud gitu ya? Nah, sebenarnya mungkin nggak ada definisi machine learning yang tetap, tapi kalau misalnya teman-teman Google machine learning mungkin salah satunya akan muncul definisi ini gitu. Jadi ini adalah definisi yang dicetuskan oleh computer scientist namanya Arthur Samuel. Dia bilang bahwa intinya komputer itu bisa belajar tanpa diprogram eksplisit. Ini traditional programming. Biasanya kalau misalnya programming biasa itu kita menerima dua hal, rules itu satu sama data. Dan yang dihasilkan itu adalah jawabannya. Oke, nah ini saya mau bahas sebenarnya ketika kita ngomongin ingin membuat aplikasi machine learning atau ingin membuat project machine learning, sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya supaya kita bisa membuat aplikasi atau produk tersebut. Oke, jadi yang pertama machine learning itu sangat bergantung sama data. Itu ibaratnya seperti manusia belajar pasti harus ada sumber belajar. Nah, data ini adalah sumber belajar, anggaplah sumber belajar untuk komputer. Jadi di sini saya mau bahas sebenarnya jenis-jenis data itu biasanya apa aja. Jadi data itu nggak harus dalam bentuk table yang sudah rapi, bisa dalam bentuk teks. Gitu. Nah, teks ini bisa didapat dari mana? Macam-macam. Nah, ada juga data teks dari berita. Nah, ini biasanya sih ada orang-orang yang dengan baik hati mengambilkan data-data dari banyak sekali situs, terus kemudian dia post di GitHub misalnya supaya orang-orang lain bisa pakai gitu. Selanjutnya ada juga data suara. Jadi suara ini juga bisa dijadikan sebagai data, apalagi kalau misalnya klasifikasi suara gitu ya, otomatis datanya kan harus konsisten, berarti datanya juga harus belajar dari suara. Jadi features kalau misalnya di image classification kan kita nggak ada table, nggak ada feature kayak gini ya. Nah itu sebenarnya dipakai pakai apa sih gitu. Nah inilah yang unik dari deep learning gitu ya. Jadi deep learning itu adalah dia itu mengekstrak fitur secara otomatis. Jadi kita nggak perlu define bahwa pakai roof style atau pakai apa gitu. Dia akan pelajari sendiri gitu. Dia mempelajari ini loh caranya recognize simple shapes. Kemudian semakin lama training time-nya dia makin mempelajari ini kalau misalnya bikin complex shapes dan seterusnya. Nah selanjutnya aku akan ngomongin satu ingredient yang sering banget disebut. Biasanya orang tuh ngomong mau training model gitu atau mau bikin model gitu lah. Inilah model yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi sebenarnya model itu singkatnya melakukan pemetaan antara example atau data yang kita kasih ke predicted labelnya gitu, ke prediksi.